Om Swastiastu. Saya Putu Pidarta Wahidi. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 dan di sini saya bersama anggota kelompok saya akan menjelaskan materi tentang encoder. Perkenalkan, nama saya Madina Natalia Sukmahan dengan NIM 24150911104. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang pengertian encoder. Encoder adalah alat yang mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lain agar lebih mudah digunakan atau diproses. Fungsi encoder meliputi mengubah data untuk transmisi, mengopresi data untuk efisiensi, mengukur posisi atau kecepatan pada perangkat mekanis, serta meningkatkan keamanan melalui enkripsi. Encoder penting untuk membuat transmisi data lebih efisien dan menjaga keamanan informasi melalui enkripsi. Penggunaan encoder dalam beberapa bidang yang penting dalam kehidupan sehari-hari seperti robotika, otomasi industri, multimedia, dan telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Nimadi Hawiyah Radina Putri dengan NIM 241509109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis encoder. Yang pertama, rotary encoder adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur posisi sudut, kecepatan, dan arah rotasi dari suatu objek, biasanya pada poros motor. Rotary encoder memiliki dua tipe, yaitu yang pertama incremental rotary encoder. Incremental rotary encoder menghasilkan sinyal pulsa setiap kali porosnya bergerak. Biasanya digunakan dalam aplikasi di mana hanya perubahan posisi yang perlu diketahui, seperti kontrol motor. Yang kedua yaitu absolute rotary encoder. Absolute rotary encoder yaitu memberikan nilai posisi yang unik untuk setiap sudut rotasinya. Biasanya berguna dalam aplikasi yang memerlukan akurasi tinggi, seperti dalam robotika dan sistem kontrol. Kemudian ada cara kerja rotary encoder yaitu pada sistem optik, magnetik, dan kapasitif. Yang pertama pada sistem optik yaitu menggunakan cahaya dan sensor untuk mendeteksi posisi. Sinar cahaya dipantulkan dengan pola tertentu. Yang kedua ada sistem magnetik yaitu menggunakan sensor magnetik untuk mendeteksi perubahan medan magnet saat poros berputar. Lalu yang ketiga ada sistem kapasitif yaitu menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi posisi. Linear encoder adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur posisi linear suatu objek. Adapun cara kerja linear encoder pada sistem optik, sistem magnetik, dan sistem kapasitif. Pertama pada sistem optik yaitu menggunakan cahaya dan sensor untuk mendeteksi posisi. Biasanya melibatkan penggunaan strip kode yang memiliki pola transparan dan tidak transparan. Lalu pada sistem magnetik yaitu menggunakan sensor magnetik untuk mendeteksi posisi berdasarkan perubahan medan magnet. Lalu pada sistem kapasitif yaitu mendeteksi perubahan kapasitansi saat elemen bergerak. Baik, perkenalkan nama saya Mati Marcel Briana Wijaya dengan NIM 24150910910. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari encoder digital dengan encoder analog. Nah, perbedaan antara encoder digital dengan encoder analog adalah encoder digital yaitu encoder yang mengubah sinyal fisik menjadi kode biner, di mana sinyal fisik yang berasal dari gerakan ataupun sinyal dari suatu input akan diubah menjadi kode biner yang berupa bilangan 0 dan 1. Contohnya itu pada gerakan mouse. Ketika mouse digerakkan ke kiri atau mouse ke kanan, gerakan input tersebut akan diubah menjadi kode biner terlebih dahulu. Semisal gerakan mouse digerakkan ke kiri akan diubah menjadi kode biner 001 dan ke kanan diubah menjadi 002. Dari gerakan tersebut komputer akan menerima kode biner tersebut menjadi output yang diinginkan oleh user. Misal input diterima oleh komputer adalah 01, berarti kursor akan bergerak ke kiri dan sebaliknya. Itu encoder analog. Nah, encoder analog ini mengubah sinyal fisik ke sinyal listrik kontinu yang biasanya berupa potase. Nah, sinyal ini dapat berubah secara bertahap dan digunakan dalam sistem yang tidak membutuhkan presisi tinggi. Contohnya itu informasi fisik seperti posisi gerakan maupun tekanan untuk mengubah sinyal fisik tersebut menjadi sinyal listrik kontinu dan dapat bervariasi seiring tergantung seberapa input yang diberikan. Nah, untuk prinsip kerja antara encoder analog dan encoder digital itu memiliki sedikit perbedaan, di mana prinsip kerja
kerja encoder digital itu diubah dalam bentuk biner yang sebelumnya sudah saya jelaskan, di mana input dari gerakan maupun input dari user itu diterjemahkan terlebih dahulu ke kode biner, dan dari kode biner akan diterima oleh sistem digital. Sedangkan untuk encoder analog itu akan diubah ke dalam bentuk voltase ataupun listrik kontinu yang kemudian diolah ke sistem digital dan mengeluarkan output yang diinginkan oleh user. Baik, sekarang ke presisi dan akurasi, di mana presisi dari encoder digital itu lebih presisi dari encoder analog, karena encoder digital itu mengubah langsung dari sinyal input dari user ke kode biner yang diolah langsung oleh komputer. Sedangkan encoder analog itu mengubah terlebih dahulu ke sinyal listrik yang dapat berfluktuasi seiring banyaknya input yang diberikan oleh user, karena sinyal analog itu sangat rentan terhadap noise dan fluktuasi listrik yang tidak stabil. Sekarang kendala terhadap gangguan. Nah, untuk encoder digital, gangguan tidak terlalu berpengaruh terhadap lingkungan, karena kembali input dari user itu akan langsung diterjemahkan ke kode biner. Sedangkan untuk encoder analog itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan, karena mungkin arus listrik yang sangat tidak stabil dapat mempengaruhi output yang diinginkan oleh user. Perkenalkan, nama saya Putu Pijarta Wahyudi dengan NIM 2415993. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi encoder digital bidang. Yang pertama yaitu ada bidang otomasi dan robotika. Di bidang ini ada kontrol posisi, mengacak posisi berbentuk gerakan presisi dalam sistem CNC dan robot. Kemudian ada pengukuran kecepatan yang dimana memberikan umpan balik kecepatan yang rentan untuk motor dan kuator. Nah, yang kedua itu ada otomotif. Di otomotif itu ada pengukuran kecepatan roda seperti ABS dan kontrol traksi. Kemudian ada juga kontrol transmisi otomatis, di mana mengukur kecepatan input dan output untuk perpindahan biji yang halus. Dan yang ketiga itu ada multimedia. Di multimedia ini ada kompresi video, mengompresi video file mentah menjadi file yang lebih efisien atau ringan. Kemudian ada transcoding media. Nah, di sini itu memungkinkan konversi antara berbagai format media untuk kompatibilitas. Dan yang terakhir itu adalah telekomunikasi. Nah, telekomunikasi ini ada kompresi suara, itu mengoperasi sinyal suara untuk lebih banyak panggilan simultan. Kemudian ada enkripsi komunikasi, yaitu mengamankan data sebelum transmisi. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nurain dengan NIM 24150995. Di sini saya akan jelaskan tentang keuntungan, kelemahan, dan tantangan dalam penggunaan encoder. Keuntungan penggunaan encoder ialah akurasi. Encoder memberikan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam pengukuran posisi atau kecepatan. 2. Presisi. Selain akurat, encoder juga dapat memberikan informasi yang presisi untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol yang ketat seperti robotik dan otomasi industri. 3. Konversi data fisik ke digital. Encoder dapat dengan mudah mengubah sinyal fisik gerakan mekanis menjadi data digital yang dapat diolah oleh sistem kontrol. 4. Fleksibilitas aplikasi. Encoder dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mesin CNC, kendaraan listrik, konveyor, dan sistem robotik. Encoder juga mendukung berbagai jenis sinyal output seperti sinyal analog dan digital. Kelemahan: keterbatasan lingkungan. Encoder optik misalnya rentan terhadap debu, kotoran, atau minyak yang dapat mempengaruhi kinerjanya, sehingga memerlukan lingkungan yang bersih. 2. Biaya. Beberapa jenis encoder, terutama yang memiliki resolusi tinggi atau fitur yang canggih, bisa cukup mahal. 3. Kompleksitas sistem.
Implementasi encoder memerlukan desain sistem yang lebih kompleks, terutama jika digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kalibrasi atau integrasi data yang besar. Tantangan dan implementasi. Kalibrasi yang tepat. Encoder memerlukan kalibrasi yang tepat agar hasil pengukuran tetap akurat seiring dengan waktu dan penggunaan. Keandalan. Pada lingkungan yang keras, debu, suhu ekstrim, atau kelembapan tinggi, encoder optik dan mekanis mungkin mengalami degradasi kinerja sehingga mempengaruhi kinerja sistem. 3. Penanganan data yang besar. Encoder dengan resolusi tinggi menghasilkan data dalam jumlah besar yang perlu diolah secara cepat dan efisien. Hal ini memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang mumpuni untuk menangani volume data yang tinggi dengan latensi yang rendah. Perkenalkan, nama saya Putuliana Saraswati Dewi dengan NIM 24150919093, di mana saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan encoder di masa depan dan kesimpulan. Perkembangan encoder di masa depan, di mana encoder akan terus berkembang ke depannya. Beberapa contoh perkembangannya, yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), di mana encoder akan semakin memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengolahan data. Misalnya, algoritma pembelajaran mesin yang dapat menyesuaikan pengaturan encoder untuk menyeimbangkan antara ukuran file dan kualitas gambar atau video yang dihasilkan berdasarkan jenis konten yang diproses. Yang kedua, komputasi kuantum, di mana encoder akan terus berkembang untuk mendukung resolusi video yang lebih tinggi, seperti 8K dan 16K, serta format video baru seperti VR atau Virtual Reality dan AR atau Augmented Reality, yang akan semakin umum digunakan untuk menyediakan pengalaman visual yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan kualitas video. Dengan kemajuan dan komputasi kuantum, encoder akan mampu menangani volume data yang lebih besar dan kompleks. Ini akan memungkinkan pengolahan data dengan kecepatan yang sangat tinggi dan efisien yang lebih baik dalam kompresi. Jadi kesimpulannya, encoder adalah perangkat yang mengubah data dari satu format ke format lainnya, terutama dari analog ke digital. Serta encoder memiliki beberapa jenis seperti rotary dan linear. Encoder memiliki fungsi utama yaitu untuk mengukur dan mengontrol posisi dalam sistem otomasi dan industri. Jadi dengan pemahaman encoder yang baik, kita dapat membuat sistem yang lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.